Kita nggak pernah bicarakan neraka Dia karena nggak Ahlussunnah Jamaah sesatnya itu di mana gitu. yakin hakul yakin Ya sesatnya di mana? sesatnya ya. Beliau ya beliau menganggap orang sebelum beliau mengenali tauhid atau menulis buku tauhid itu mereka orang yang sebelum beliau ini tidak ada satupun yang mengerti akan makna la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, etikot beliau itu mujasimah. Beliau itu memberantas khurafat, tahayul gitu loh. Paham Beliau itu itu kan memberantas anggapanmu. khurafat dan Makanya tahayul tadi gitu. tadi itu saya katakan wa akbaru minhu jahilun mutahatiku itu ya ini. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Jadi gini Syekh ya. Muhammad bin Abdul Gini Wahab gini itu gini. nggak sesat gitu. Beliau itu justru Syekh ulama Muhammad Abdul Wahab panutan nggak gitu. sesat. Iya, Panutan gimana kamu ini? Apakah nggak ada ulama lainnya yang Bang, tidak halo, halo. kontroversi di zaman itu? Ini kayaknya Ya ya. eh, Abdul Wahab yang dibilang pejuang ini beda sama yang abang jelaskan. Abdul Wahab ini kayaknya dua orang nih. Iya dua orang satu. Ya, Coba yang jelaskan, dibilang coba pejuang, jelaskan. yang dibilang pejuang itu memang mungkin yang eh, panutan. Yang abang bilang ini yang abang bilang itu dia sesat. Yang dibilang pejuang ini beda kayaknya nih bang. Oh, Bisa nggak bang pastikan dulu abang kasih referensinya yang atau memang siap, apa itu? Biar kami tahu juga. siap. Gini ya. Ini Yang pertama. ini referensinya, ini referensinya yang- ya. Kamu mau baca atau saya narasikan dulu ya, biar nanti kamu baca referensi bacain ya. aja deh. Coba dibaca ya. Narasi aja dulu ya, narasi aja dulu. Oke, Jaringan saya putus-putus. Ya, jadi begini. Yang pertama Narasi itu aja. adalah Nanti kita suruh baca mereka. yang- Mereka kan minta referensi. siap. Suruh baca sendiri aja. Yang itu Muhammad Abdul Wahab Arustum ya. Betul ya, dengar nggak tadi siapa tadi? Zik ya, Kang Zik, Ustadz Zik, dengar nggak? Yang pertama itu muncul adalah Muhammad Abdul Wahab Arustum kan. Nah, aliran yang dibawa oleh Muhammad Abdul Wahab Arustum ini aliran Wahbiyah, di mana pendirinya adalah Wahbiyah Abdul Wahab ya. Tapi Abdul Wahab bukan yang ini. Maka sekte itu dinamakan Wahbiyah. Ideologi yang dibawa oleh mereka apa? Ideologi yang dibawa mereka adalah mengharamkan zakat, puasa, dan haji. Nah, dan mereka terlalu barbar. Itu Muhammad Abdul Wahab, pengikut sekte Wahbiyah. Ya. Akan tetapi ketika kita ke bawah, maka di bawah itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Lah sekte yang beliau jalankan ini apa? Konon katanya mengatasnamakan pemurnian tauhid. Iya iyalah. Aduh, Iya, jelasin pemurniannya konon katanya Abdul Wahab, Ini mau Muhammad bin jelasin- Abdul Wahab ini kan jelasin sedang rumah menjelaskan, nanti hantu. dibantah. jelasin rumah Iya, hantu apa konon gimana? katanya mengatakan bahwa beliau itu ingin memberantas kurafat, tahayul dan syirik. Lah, terus ingin memurnikan akidah. Lah sekarang Iya, pertanyaannya, betul. akidah sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir itu apakah akidah orang-orang terdahulu itu salah? Merujuk kepada hadis yang tadi dibawa oleh Bang Pejuang, khairul quruni qarni sumaladina yaluni sumaladina yalunahu. Ya, kalau kata-kata dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab itu kalau diacukan kepada hadis itu maka sudah menyalahi sabda Nabi. Ya, orang yang datang sekarang terus menyalahkan orang yang sebelumnya. Ini tidak ada konsep seperti ini dalam Islam. Gitu. Monggo dibaca Kang Rizal, Ustaz Rizal. Aduh, masih konon katanya. Jadi saya Ya, karena cerita itu bukan betul kalau dia membantah kurofat. Kalau betul saya tidak katakan
konon katanya. Betul kok. Nyatanya sekarang Mekah bersih tuh Iya. dari khurafat tahayul. Nah, begini ya. Ini saya Emang contohkan. tanya, memang dulu di Mekah ada maulidan Halo, nggak Bang kan? Pejuang. Bang Pejuang, gini aja Bang Pejuang. Kalau seandainya memang betul yang disampaikan eh eh, Ustadz tadi, Hmm. ya kan berarti kita tahu, berarti itu salah, berarti nggak usah diikuti. Kalau seandainya itu salah, berarti itu fitnah gitu. Jadi sekarang kan Ya, kita, siap. kalau memang yang kita jalankan sekarang itu benar, ada dalilnya, kan alhamdulillah kita benar. Nah, jadi nggak usah diikuti orang terdahulu, yang salah nggak usah diikuti, kan masih banyak yang benar kayak kalau kita mau bermanhaj atau bermazhab, ada mazhab Syafi'i, kan di situ udah hukum fikih udah ada di situ semua. Bahkan Iya, betul. jadi kenapa kita pertahankan kalau memang misalnya Muhammad Abdul Wahab, terserah lah Muhammad bin Abdul Wahab yang mana, mau dia yang benar mau dia yang salah. Kalau Dua-duanya salah itu. anggaplah dua-duanya salah, ya udah cari yang lain aja dulu. Kan nggak usah kita perjuangkan dia benar. Kan kita Betul. nggak tahu. Saya hormati. Jauh sekali, sangat jauh kita. Saya hormati kata-kata antum karena begini ya. Banyak sekali ulama muktabar yang tidak ada kontroversi seperti Ibnu Taimiyah dan seperti Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak sekali ulama-ulama yang menulis kitab yang bisa diikuti tanpa ada kontra seperti Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu ya. Nanti saya bawakan kata-kata ulama sejaman mengenai Muhammad bin Abdul Wahab. Sebentar lagi saya bacakan. Monggo narasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyampaikan sedikit tentang Ya, Muhammad banyak pun bin nggak Wahab. apa-apa. Muhammad bin Abdul Wahab, dia berasal dari Najd. Najd Iya, yang betul. dimaksud dia adalah yang masuk dalam kawasan Jazirah Arab. Bukan Najd yang dimaksud ketika Nabi sepulang dari Syam itu menunjuk ke arah Irak atau Iran. Itu di situ juga ada namanya Najd. Jadi menganggap Kornul iblis di situ itu lain di situ yang dimaksud, karena Nabi sepulang bukan menunjuk dari Nabi posisinya di Madinah bukan, tetapi sepulang beliau dari Syam. Kemudian Najd ini bukan masuk dalam kawasan Turki Utsmani. Dia tidak masuk dalam kawasan Turki Utsmani, dia berdiri sendiri yang tidak masuk dalam khilafah. Kalau dianggap, kalau kita bahasakan khilafah walaupun hakikatnya bukan khilafah ya. Itu tidak masuk. Sehingga melihat fenomena kemudian terjadi peperangan, dan itu wajar saja, biasalah terjadi peperangan. Beda pemahaman. Ya, beda pemahaman sebagaimana para sahabat juga ada yang terjadi fitnah, mereka saling berselisih, kemudian bahkan sampai berperang, dan itu wajar terjadi. Apa yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab setelah datang ke Mekah, melihat fenomena yang terjadi di Mekah, ini luar biasa. Kuburan ditinggikan, bahkan banyaknya tawasul, nantilah kita bahas, tapi secara umum dulu saya jelaskan. Kuburan diagung-agungkan dengan meninggikan, membuat seperti rumah. Nah, melihat ini ada namanya sadul lidzariyah, mencegah daripada terjadinya diamputasi istilahnya sebelum terlalu jauh membuat kesyirikan. Dan ini juga pernah disampaikan Umar bin Khattab. Tidaklah engkau melihat kuburan dalam makna perkataannya yang melebihi daripada sejengkal, maka ratakan dengan tanah. Kenapa bisa? Karena ini
bisa salah satu tangga kesyirikan. Dan ini yang terjadi di Mekah. Kuburan-kuburan dibangun seperti ini, rumah dibangun. Nah, ini sudah melanggar, dan untuk mencegah itu ya mesti disitulah terjadinya peperangan. Ya wajar, peperangan pemahaman. Kemudian juga didukung oleh Saud waktu itu, akhirnya dimenangkan. Ini ada suara masuk. Afwan Ya, ya, saya bantah dulu ya. saya pernah baca itu aja. Enggak, bentar. Saya belum pengen selesai kami sebenarnya. ketahui di mana boleh. Enggak, bentar. Ini kan room diskusi ilmiah di mana menunjukkan referensi bukti yang mengatakan seperti itu. Nanti kami bantah begitu juga. Oke, nanti saya sampaikan dulu baru kita. Nah, Iya, referensi. kemudian dia didukung oleh Saud. Akhirnya menanglah Saud. Dan kemudian dia menjadi raja pertama untuk Jazirah Arab. Kemana larinya? Orang-orang nih, yang pengagung-pengagung kuburan, bentuk kekecewaan mereka. Ada yang lari ke Yaman, ada yang ke Mesir. Bahkan setelah orang-orang Indonesia, termasuk orang-orang Indonesia yang sempat belajar pada masa di mana pengagungan kuburan itu, mereka kembali ke Indonesia. Sudah. Mereka kembali ke Indonesia, membuat sebuah pergerakan. Makanya di kitab-kitab NU kadang ada disinggung tentang Wahabi, dan itu wajar. Kenapa bisa? Karena mereka belajar dengan syekh-syekh yang memang membolehkan tawasul. Akhirnya mereka mesti terusir, dan bentuk kekecewaan mereka, ya mereka membentuk sebuah perlawanan, termasuk membentuk komunitas. Di Indonesia juga Sudah. seperti itu. Jadi itu secara ringkas Sudah ya. atau belum? Sudah. Oke, jadi begini ya. Kalau ini kan nanti merebak ke tawasul. Padahal tawasul itu perkara yang dibolehkan oleh Nabi. Ya, terus kamu kok membatasi tidak bolehnya tawasul, kan gitu ya? Itu malah rancu nanti. Itu nanti kita bahas kemudian. Yang sekarang yang tema yang diketengahkan itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab itu yang mana, sesatnya di mana? Maka kita perlukan. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Ya, oke, gini. Ya, tadi kan begini ya, Aris Sambo itu beralih kepada tawasul. Ya, tawasul itu nanti kita bahas kemudian. Sekarang ini yang kita perlukan adalah data ulama sejaman, ya. Data ulama sejaman yang mencela beliau, yang menceritakan tentang beliau, ya. Maka saya tanya kepada Aris Sambo, sampean kenal Ibnu Hajar? Sambo? Kenal Ibnu Hajar? Ibnu Hajar Al-Asqalani ya? Iya, dua-duanya. Kenal? Iya. Kenal Ibnu Katsir? Kenal. Kenal Muhammad Asawi yang menulis tafsir Asawi? Enggak. Enggak. Oh ya. Gini ya. Jadi di tafsir Asawi pada ayat-ayat yang tentang menerangkan tentang Khawarij itu beliau berkata, ya. Alladzina yukharifuna al-ta'wil al-kitabi wa sunnati wa yastahiluna bidzalika dima al-muslimina wa amwalahum kama huwa musyahadul al-an fi nadhirihim wa hum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahum al-wahabiyah yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul lakadzibun. Jadi kata Imam Sawi, kalau kamu mau melihat firqah Khawarij yang hari ini, ya inilah Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya. Nah, ini sesuai dengan apa nadoman di
Ahlakul lil banat ya. Kalau ini Kang Stor mesti tahu karena diajarkan di ibtidak ya, madrasah kecil ya. Anil mar'ila tas'al wasal an korinihi. Kalau kamu ingin tahu tentang seseorang ya maka tanyalah kawannya. Kalau ini kan sampean kan ngarang-ngarang. Nah, makanya kalau sampean mau tahu saya tanyalah Kang Stor. Kalau mau tahu tentang Ustadz Rizal ya tanyalah saya. Kan gitu ya. Seberapa komentar saya dengan beliau ataupun orang-orang yang sezaman dengan beliau. Ya, ini rasanya tafsir Sawi ini adalah tafsir yang dipakai juga oleh kaum Wahabi dan juga kaum-kaum Nahdiyin atau kaum-kaum Aswaja. Sekian dari saya. Fadol. Jadi gini, sebenarnya kalau mau dikumpulkan, Enggak, sebelum tuh bentar, maaf ya, bentar. Anda tadi kan mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu memerangi dengan sebab bahwa karena meninggikan kuburan ataupun bertawasul. Anda gak bawa referensi, ya? Benar. Anda baca di mana? Di kitab beliau itu ya. iya ada ini. Dengar dari Gini. saya dengar dari Mas. Gini. Biar saya katakan. Nanti Anda baca saja dalam kitab Unwanul Majd fi Takrikhin Najdi karya Ibnu Bashir. Itu menceritakan tentang biografi beliau, maka jangan asal bicara. Understand? Kalau enggak saya kirim PDF buat antum. Cerita tentang beliau. Ketakfiran beliau, dari keluarga beliau, dari sezaman ulama sezaman gimana? Yang kita terima sekarang ini ulama-ulama yang lurus. Seperti ada mufti Mesir. Mufti Mesir itu merekomendasikan mentazkiyah Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau nggak salah mufti Siapa kedua. mufti Mesir itu? Siapa? Yusuf Qaradawi. Bukan. Siapa? Kalau Dr. Ali Jum'ah kan ya wajar saja karena kan beliau ini ulama kontroversi. Ini saya kutipkan dari mufti Mesir ya. Kontroversi katanya. Iya, Kacau. itu ulama Gini. kontroversi. Coba Buktikan. ini Bolehkan saya kita kutipkan bolehkan dari riba. mufti Mesir ya, selain Ali Jum'ah ya. Kamu? Hah? Matlabun fit tibai Atop jino Ibn Abdul Wahab al Khawariju fi zamanina. Ya. Ini fatwa Mesir. Jadi jangan sembarangan kutip-kutip. Jadi saran saya lebih bagus tobatlah Aris Sambu, mumpung masih di suasana Sawal kan. Mumpung ada di sini Neng Lili bisa membimbing kamu, ada Ustadz Rizal bisa membimbing kamu, ada Kang Stor bisa diada canda ketawa Neng sambil Lili enggak belajar, tuh? kita santai-santai. Iya, enak nanti kita belajar sama-sama. Kita perbaiki akidah kita perbaiki amaliah kita sehingga kita ini kalau menuduh orang itu tidak serampangan. Saya katakan bahwa Wahabi ini terlalu gopoh dan serampangan dalam menghakimi amaliah orang. Tapi Yai, saya di sini ada referensi dari 4 kitab ulama 4 mazhab. Jadi mereka itu semua sepakat menolak ajaran Salafi Wahabi, dan eranya itu hampir berdekatan. Seperti kalau dari mazhab Maliki itu kan ada sampai kitabnya ditahrif pun. Pernah nggak dengar kitab Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain? Nah itu kan tadi saya sudah bacakan itu. Oh sudah bacakan, itu ditahrif. Sudah. Ada cetakan yang nggak ada, dibuang kata-katanya. Ada itu, saya buktinya ada. Cetakan Haramen punya kami nggak ada. Oh, yang ditahrif Haramen juga, tadi Ustaz? ya. Iya, nggak ada. Cetakan Haramen nggak ada. Yang ada DKI. Punya bini saya DKI. Ada. Punya bini saya DKI. Coba bacakan Kang Jian selain dari Tafsir Sawi. Itu yang tadi Tafsir Sawi tadi saya sudah bacakan.
Karena tadi belum ada antum, ya saya berani baca. Kalau sekarang ada antum kan saya harus santai-santai gitu ya. Gitu ya, Neng ya. Monggo, Neng. Bukti referensi aja Mas Aris, biar tidak percaya Mas Aris. Ya. Kalau Referensi Mas Aris. dalam kalangan mazhab Hanafi ini ada dalam kitab Hasyiyah Raddul Mukhtar karya Ibnu Abidin. Ini kitabnya tebal ini, sampai beberapa jilid. Jadi beliau mengatakan seperti ini. Matlabu fi ittiba'i Muhammad bin Abdul Wahhab al-Khawariji fi zamanina. Kama waqa'a fi zamanina fi ittiba'i ibni Abdul Wahhab alladhina kharaju min Najdin wa taghallabu 'ala al-haramaini wa kanu yantanlahu madhhab al-Hanabilah lakinnahum i'taqadu annahum humul muslimuna wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikuna wastabahu bidzalika qatala ahli sunnah wa qatala ulama'ahum hatta kasaral tulisannya nggak bagus lagi. Wa kharaba bibaladihim wa dhafira bihim asakirul muslimina ama salasin wa thalathina wa mi'ati. Keterangan tentang, ini judulnya, keterangan tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum Khawarij pada masa kita, sebagaimana terjadi pada masa kita pada pengikut Ibni Abdul Wahhab yang keluar dari Najd dan berupaya keras menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Akan tetapi mereka meyakini bahwa mereka saja kaum muslimin, sedangkan orang-orang berbeda dengan keyakinan mereka adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan membunuh ahlu sunnah dan para ulamanya sampai akhirnya Allah memecah kekuatan mereka, merusak negeri mereka dan dikuasai oleh tentara kaum muslimin pada tahun 1233 Hijriah. Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i ya sudah pasti ya ini siapa? Guru dari Said Abi Bakar Syatta. Kan kita pernah dengar kitab I'anatul Talibin ya, Hasyiyah 'ala Fathil Mu'in. Guru beliau Syekh Zaini Dahlan itu kayaknya sudah dibaca tadi. Kalau dari kalangan mazhab Hambali ada juga ini. Kitab As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah karya Ibnu Hamid An-Najdi, orang Najd juga. Ya saya terjemahin saja ya. Abdullah bin Sulaim. Mana tadi? Abdullah bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi adalah ayah pendakwah Wahabiyah yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat perbedaan. Padahal Muhammad, yakni pendiri Wahabi, tidak terang-terangan berdakwah kecuali setelah meninggal sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai, kata beliau pengarang kitab, menginformasikan kepadaku, ini ulama yang bilang sesamanya, dari orang-orang semasa dengan Syekh Abdul Wahhab ini, bahwa beliau sangat murka kepada anaknya. Jadi Abdul Wahhab ini marah kepada anaknya Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena Muhammad bin Abdul Wahhab tidak suka belajar ilmu fikih seperti para pendahulu dan orang-orang di daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. Beliau selalu berkata pada masyarakat, hati-hati kalian akan menemukan keburukan dari Muhammad, sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi. Demikian pula, panjang ya. Demikian pula putra beliau, Syekh Sulaiman, kakak Muhammad bin Abdul Wahhab, juga menentang terhadap dakwahnya dan membantahnya dengan bantahan yang baik berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW dalam kitab Sawa'iqul Ilahiyah juga dan kitab Faslul Kitab. Ya. Allah telah menyelamatkan Syekh Sulaiman dari keburukan dan tipu daya adiknya, meskipun ia sering melakukan serangan besar yang mengerikan terhadap orang-orang yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang menentangnya dan membantahnya,
lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan mengirim orang yang akan menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari, karena pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang-orang yang menyelisihinya. Ibnu Humaid An-Najdi As-Suhub Al-Wabilah ala Dharaih Hanabilah halaman 275. Seperti itu, Kang. Sebenarnya banyak. Mungkin ya nanti sejarah. beliau perlu PDF, nanti DM saya saja, saya kirim PDF buat beliau biar beliau baca. Monggo dibantah dulu Abu Aris. Jangan dikeluarkan semua kan. Oh, jangan dikeluarkan lah. Iya. Nanti saya bagi fakta dan data masa kini saja. Ustadz Abu Aris, monggo. Nah, kalau sementara ini sebelum beliau ngomong, kalau beliau belum ngomong, saya buka fakta yang ada ya. Tanda-tanda sekte yang salah itu saling bercakar-cakaran. Tanda-tanda sekte yang salah itu saling bercakar-cakaran. Boleh dilihat ya. Sekarang ini ya. Antara Salafi ini kan terpecah beberapa bagian ya. Jadi mereka itu saling menyalahkan. Ya. Dan kita ada banyak bukti bahwa Wahabi-Wahabi yang tobat yang berkeliaran di TikTok ini, contoh ada Muhammad Pak Jenggot, itu beliau Wahabi Tulen itu. Ada lagi Julio 124, itu kan mantan-mantan Wahabi itu. Beliau mendedahkan bagaimana kesesatan-kesesatan Wahabi, bagaimana kesalahan-kesalahan kitabnya. Serasanya itu sudah cukup untuk membungkam para Wahabi berkoar-koaran. Tapi ya ini ada suruh nih. Ini kitab Hasyiah Syarwani ala Tufatul Mukhtai. Ana padahal udah ngaji, udah hampir khatam kami di pondok, udah jilid 8, tapi baru ketemu nih. Ini kan beliau Abdul Hamid Asy-Syarwani kan yang wafat 1301 Hijriah, penduduk Mekah Al-Mukarramah. Menarik kan? Ini fakta yang menarik ini. Wal munazi'u wa huwa Ibnu Taimiyah wa man tabi'uhu min firqati dhalalah masyhurati fi zamanina. Zamanina ini siapa? Zamanina beliau adalah masanya Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan teman, ini huruf jar yang mutalak dengan di zamannya bil Wahabiyah. Bil Wahabiyah. Khazalahumullahu ta'ala. Apa yang dimaksud munazi' apa makna? Bermusuhan. Wahum yang dimaksud dengan musuhan ini adalah Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya daripada golongan yang sesat, yang terkenal, al-masyhur, yang terkenal zamanina, pada zaman kami, pada zaman kita, dengan sebutan Wahabiyah. Semoga Allah Ta'ala hazalahum, menghancurkan akan mereka. Siapa ini? Muhammad bin Abdul Wahab. Ini salah satu daripada kitab Tufatul Muhtad, karangan syarah dari Hawashi. Coba saya penasaran itu. Emang disebutin itu Muhammad bin Abdul Wahab? Enggak disebutin, tapi zamanina beliau kan zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Coba ya. Mana nih? Nampak? Nampak? Wah, Ibnu Taimiyah wa man Jangan nanti tabi'ahu di screenshot kirim ke grup Jan. bil Wahabiyah. Ya benar ya. Siap, Sampai ya Allah, sampai di Syarwani pun ada ya. Ana padahal hampir khatam kitab kami di pondok pesantren ini. Itu juz berapa ya? Kitab kurikulum, tapi baru ketemu. Juz berapa itu? 4. Ana kirim sekarang. 2 mau habis kemarin karena baru mulai. Kami kirim. Ini seru nih karena ini ulama muktabar nih. Apa nama kitabnya, Safriza? Nanti dikirim ke grup. Hawashi Syarwani. Hawashi Syarwani ya. Cara Iya. Hatta aja. Syarah Tufatul Muhtad. Benar, sahih. Monggo Ya, Kang sudah. atau Sudah. Ya monggo. Oke. Sudah. Sebenarnya saya masih mencari yang mana
ada mufti kedua kalau tidak salah yang mentazkiyah beliau. Di mufti Mesir. Ya, ala kulli hal gini. Pertama, Wahabiyah ini di Arab Saudi. Sementara secara praktek ya kita bisa menyaksikan dengan mata. Contoh, sekarang nih yang berseberangan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, ternyata disitulah banyaknya aliran-aliran sesat bermunculan. Liberal, kemudian masuknya Syiah, kemudian dari situ juga mustasyrikin masuk, kemudian beberapa aliran-aliran yang menyimpang, nyeleneh, itu masuk dari situ. Adapun yang diklaim bahwa Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan tentang banyak yang belajar dari kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab kemudian menjadi adanya menjadi teroris, sebenarnya itu salah paham bukan atas dasar apa yang diajarkan Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi itu salah paham. Tetapi kalau kita melihat yang seberang nih, ternyata di situ menjadi pintu pengkaderan aliran-aliran nyeleneh. Ya. Ini yang kita saksikan, dan itu sebenarnya sudah menjadi korina penguat sebenarnya. Dan pemahaman Wahabiyah sekarang di Saudi, ya saksikan sendiri bagaimana kenyataannya. Apakah seperti yang dituduhkan? Kan begitu. Ini Asik nih, narasi liarnya asik banget nih. kan begitu. Ya cuma saya ini kan soalnya diskusinya tadi random, jadi saya masih mencari nih yang mufti yang kedua itu yang Mesir, yang mentazkiyah. Artinya kalau kita mau adu tazkiyah, ya di situ katakanlah ya berseberangan, ada yang dengan ini tajam menyerang Muhammad bin Abdul Wahab, ya wajar. Ada yang mentazkiyah, yaitu bagian dari perbedaan kan gitu. Itu berawal dari kesalahpahaman kita memahami ulama yang mentahzir dan mentazkiyah Muhammad bin Abdul Wahab. Contoh seperti ini. Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah, jika saya katakan beliau merupakan seorang alim yang begitu alim, apakah bermakna saya membenarkan ketajisiman beliau? Tidak. Begitu juga ketika saya mengatakan Syekh Ibnu Taimiyah itu merusak beberapa ijma, apakah itu menafikan segala keilmuan beliau? Tidak. Semua perkataan ulama, baik segi pujian atau tahziran, itu mengarahnya kepada hal yang ditujukan. Semisal saya memuji ulama, maka yang saya puji itu kebaikannya, bukan kejelekannya. Jika saya mentahzir ulama, maka yang ditahzir itu keburukannya, bukan kejelekannya. Semisal ada ulama, ya, satu hari dia ketangkap basah melakukan hal-hal yang buruk, nggak sengaja. Ada ulama yang mentahzir, yang ditahzir itu keilmuannya kah? Atau perbuatan yang jeleknya itu? Perbuatan jeleknya itu. Kemudian di satu sisi ada ulama yang memujinya. Yang dipuji itu apakah kejelekannya? Tentu tidak. Kebaikannya, seperti itu. Jadi kita jangan tertipu ketika ada ulama yang mentazkiyah, memuji Muhammad bin Abdul Wahab, bermakna bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak salah. Tidak seperti itu. Yang dipuji itu kebaikan beliau, sedangkan yang ditahzir itu keburukannya.
Jangan ketika kita berpikir, oh ini ditazkiyah, dipuji, oh berarti nggak salah sama sekali. Ataupun ini dijelekan, ditazir, oh semuanya buruk. Nggak seperti itu. Saya penikmat kitab penikmat kitab Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak kitab-kitabnya saya. Yang benar, ya kita harus menetapkan ulama ini pada porsinya gitu. Jadi jangan, oh benar semua, salah semua, enggak. Ya, ya. Jadi Jadi kemudian yang kedua, Gini, sebentar. Yang kedua, jika kita berdalih bahwa orang-orang yang membenci ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini ternyata liberal, Syiah, lain sebagainya, maka tidak bedanya dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang pada awal munculnya sampai sekarang itu selalu mempertahankan akidahnya dari kalangan mulhid, ateis, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Mujassimah, dari kalangan Syiah, dari kalangan Azindik, Kapitayan, dan lain sebagainya. Tidak ada bedanya. Jika kita menganggap bahwa kitalah benar, karena semua ketika kita lihat yang menyerang kita itu, yang melawan kita itu sesat semua, itu keliru. Kalau begitu cara pola pikirnya itu. Iya, iya. Jadi itu narasi umum. Jadi sana ufi maqamit tahzir. Jadi memuji dalam posisi yang harusnya kita mentahzir itu bukan, tidak tepat. Jadi maksudnya gini, ada yang memuji, ada yang mentahzir. Ya kita lihat konteksnya gimana. Ketika konteksnya orang-orang pada mentahzir kemudian ditanya adalah seorang syekh yang seharusnya dia mentahzir kemudian dia puji, berarti ini bertentangan apa yang ditahzirkan selama ini. Jadi ini masih yang tadi dijelaskan Bang Zian. Oh bukan seperti itu. Abang umum. ini terlalu mengeneralisir gitu maksudnya. Ya Anda juga kan begitu. Saya tidak mengeneralisir, saya memilah-milah. Kalau yang pujian mengarahnya kepada kebaikan beliau. Iya, makanya. Kalau tahzir mengarahnya kepada keburukan. Iya, kan seperti itu. Betul. Jadi oke, kita sepakat itu. Kita sepakat bahwa tahzir itu belum tentu semuanya buruk dan memuji belum tentu semuanya baik kan gitu. Oke, tetapi sekali lagi kita harus melihat konteks ulama itu kapan dia sampaikan. Sana'u fi maqamit tahzir. Nah, ini bukan tepat penyampaian yang kurang tepat. Contoh, kita harusnya mentahzir kemudian kita puji di situ, itu bukan cara yang tepat. Atau kita mentahzir yang seharusnya kita puji, ini juga kurang tepat. Jadi saya nggak bisa Siapa yang kurang tepat itu contohnya? Siapa yang kurang tepat itu? Contoh lagi gini. Enggak. Antum kan seperti ini mengatakan kurang tepat jika pada konteksnya seharus mentahzir malah dipuji. Yang dipuji seharus mentahzir. Siapa contoh ulama yang melakukan demikian? Apakah 4 ulama? Sebentar. Jangan dipotong dulu. Apakah 4 ulama yang saya sebutkan tadi itu tidak paham konteks tersebut? Seperti Syekh Zaini Dahlan tidak paham konteks tersebut, Mufti Mekah pada masa itu. Iya, dilihat Ibnu Abidin. Maksudnya kapan dia menyampaikan itu? Dia ditanyakah atau semacam memberikan taklim? Ya pada era beliau mengarang kitab lah Ustaz. Ya itulah, makanya dilihat konteks tahzirnya, itu nggak bisa langsung dibuat kesimpulan kan gitu. Saya gini Ustaz, Muhammad bin Abdul Wahab itu orangnya alim. Dia salah seorang ulama dari mazhab Hambali. Tapi tidak menafikan beliau keliru dalam berdakwah. Seperti Syekh Ibnu Taimiyah, orang yang begitu alim Ustaz. Bahkan ulama mengatakan ilmu beliau itu seperti ibarat laut yang begitu dalam. Terkadang laut itu ombaknya ombak mengeluarkan berlian dan intan, mengeluarkan kerang, mengeluarkan kayu, bahkan mengeluarkan bangkai. Jadi gini, rival dalam dakwah itu ya wajar. Kita nggak bilang rival Ustaz. Kita mencari kebenaran. Gitu loh. Kenapa antum berpikir Ustaz ini ulama sama ulama rival? Ini terlalu kuno, pemikiran seperti ini, Kang. Coba dalam dunia dakwah itu wajar. Jadi gini. Abu Aris. Kok wajar? Ini Abu Aris, sebentar. Gini ya. Saya beri opsi kedua ya, karena ini kita mengambil pendapat ulama-ulama ya,
yang mengatakan tentang siapa Muhammad bin Abdul Wahab. Maka saya ketika opsi yang tadi ditolak, maka saya bagi opsi yang kedua. Bagaimana kalau kita bedah kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab biar tahu di mana sesatnya. Karena sebuah sekte itu ya yang paling perlu dikaji ya kitabnya, kan gitu ya. Oke, betul. Yang penting Siap, jangan Bang Billy. diselewengkan atau dibuat Bang Kok Surya. sama saya Ustaz? Bang Surya, Kok sama saya? Ya. Bang Surya juga dibuka apa perkataan orang tuanya, perkataan gurunya Muhammad bin Abdul Wahab ketika menegur dia. Terus bagaimana Sudah karya tadi. kakaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kan orang-orang yang lebih mengenal Muhammad bin Ya, Abdul Wahab. tadi kan sudah dibuka sama Sudah dibuka. Ustadz Jian. Enggak, Iya, saya pengen tahu Ini orang-orang begini. ini orang-orang ini lebih kenal terhadap Muhammad bin Abdul Wahab ketimbang kita, mereka hidup sezaman. Jadi kita mau dengar ucapan Aris Ambo atau mau dengar ucapan orang-orang yang hidup sezaman yang kenal dengan mereka gitu. Dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kan udah jelas. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Saya maksudnya gitu, apakah tahziran ulama-ulama ini itu ditiadakan atau bagaimana pendapat Akang Haris Abu ini? Ulama-ulama yang saya sebutkan mulai dari ayahnya, ulama sezamannya, abangnya sendiri, ulama dari kalangan empat mazhab tadi mentahzir pola pikir dan dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah kritikan ulama ini tidak bermakna sama sekali? Dengan makna bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak salah, kritikan mereka itu keliru. Apakah seperti itu? Jadi Imam Bukhari, Saya tidak berbicara Imam Bukhari. ada ulama yang dianggap alim, ahli hadis. Ternyata memusuhi Imam Bukhari dan memfitnah Imam Bukhari sehingga beliau pun terusir. Ya, fenomena para ulama seperti itu. Jadi gini, seperti Syekhul Islam Ibnu Saya ulang sekali lagi Ustadz. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ulama-ulama dari abangnya, ayahnya, ulama sezamannya, ya, bahkan ulama dari empat mazhab, semua mengkritik cara dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Semua sepakat. Apakah menurut antum kritikan ini benar? Semua ulama yang mengkritik itu salah dan Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah salah pada hal yang dikritik itu. Apakah seperti itu? Kita harus insaf Ustaz. Jangan begini. Antum melihat seakan-akan bahwa kritikan itu semua berasal dari musuh-musuh. Jadi antum melihat, oh ini musuh. Nggak boleh dipercaya. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu tendensius namanya. jadi gambarannya gini. Bisa dijawab bagaimana tanggapan antum terhadap kritikan apakah tidak bermakna sama sekali? Itu saja dijawab. Sebagai misal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dituduh macam-macam. Ini 2 kali saya bertanya ya. Jangan sampai saya bertanya 3 kali. Jika Jadi tidak bertanya 3 kali, saya memahami bahwa Anda tidak bisa memahami pertanyaan. Dengar. Jadi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dituduh macam-macam, segala macam ini itu, tetapi masa dia melahirkan murid-murid yang luar biasa. Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, Ibnu Qayyim. Saya nggak habis pikir siapa yang menuduh beliau, kecuali ya itu tadi. Itu Rifah. Gak ada orang yang menuduh beliau. Memang kenyataannya seperti itu. Al-hawadis la awalalahu. Kemudian neraka fana. Kemudian talak 3 jatuh 1. Itu bukan merusak ijma. Antum bahkan tidak belajar kitab Syekh Ibnu Taimiyah. Itu bukan merusak ijma. Mengatakan ada eksistensi yang keberadaannya berbarengan dengan Tuhan. Bukannya merusak ijma itu. Jadi gini. Kok jadi gini lagi? Ini mulu-mulu ketika saya tanya jadi gini. Saya tanya terakhir kali, ini yang ketiga. Ini sudah cukup, saya nggak mau bertanya lagi. Kritikan para ulama-ulama ini yang begitu banyaknya terhadap Muhammad bin Abdul Wahab, apakah kritikan ini tidak dianggap sama sekali? Dengan makna bahwa Muhammad bin Abdul Wahab tidak suci dari tuduhan-tuduhan. Berarti menganggap bahwa ini hanya musuh semua. Ulama dari 4 mazhab yang mengkritik itu musuh semua. Apakah seperti itu? Jawab saja. Jangan jadi gini, jangan gitu. Itu lari-lari. Oke, ya sebutkan saja kritikannya yang mana. Sudah saya bacakan, Kang. Janganlah bertele-tele gitu. Sudah saya bacakan dari tadi. Yang mana? Coba baca.
Ini orang di mana sih? Rekamannya Baca tuh di kitab nanti saya Muhammad putarkan bin Abdul rekaman. Wahab, dia menghalalkan darah. Padahal udah dan dibaca harta dari orang tadi. Islam. Inilah Ustadz Surya. Cara Tahu nggak Ustadz Surya? Ketika saya membacakan tadi, dia nge-mute, itu dia nggak denger. Dia lagi asik ngebaca, cari referensi. Nanti pas diskusi begini, ditanya lagi. Terus kita ngejelasin. langsung Gini. saja ya, Gini nggak ya. usah ini. Ketika kita ngejelasin, dia nge-mute, cari referensi lagi. Ini orang begini nggak bakal bisa nemu titik temu ini. Ustaz Zian, pokoknya gini. Ini Aris Ambo ketika ditanya pasti dia nggak jawab, dia langsung les dengan narasi-narasi atau kaidah. Jadi Iya. gini, Nggak bakal jadi dijawab. jawabannya begini. Kalau ente tanya pasti nggak ngeles. nggak Jawabannya bakal begini, jawab Bib. dengan Jadi poin. gini, kita seperti ini. Jadi gini, ujung-ujung begitu. Bukan yang dijawab, jadi Iya, dia gini. nggak bakal jawab. Dia akan muter-muter. Jadi gini Dia itu selalu begitu. jawaban. Itu sifat dia itu. Jadi gini itu jawaban. Anda saja yang ini. Ya, itu sifat ente itu. Kalau setiap kali ditanya dengan satu poin, Gini, jawabnya gini, gini, kemana-mana. gini, gini. Ini diminta apa? Lucu ini. Nggak ada kah Wahabi yang berkualitas? Dia minta apa, Bi? Biar Anda nampakkan. Apa dia minta? Monggo. Iya ya silakan Kami ditampilkan. lagi bicara ini. Apa yang dia- Ini nanti Apa kita yang antum bikin tanya ya. Kalau dia nggak simak, apa yang antum minta? Apa yang menjadi kritikan kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Perkataan mana? Oh, banyak sekali. Tulisan yang mana? Oke. Oke, ini ya. Ini, ntar saya screenshot dulu. Dalam kitab Ad-Durusaniyah fil Ajwabin Najdi. Bentar. itu bukan kitabnya sendiri, Ustaz. Oh, perlu dia kitab sendiri. Enggak, itu yang antum bawa Durar Rusaniyah itu bukannya kitab kitab dia. Enggak, itu kitab Ahmad. Bukan. Ada lah. Ini jawab. Dia pengennya kitab. Kitab ulama lain, Ustaz, bukan kitab. Lanjut, Ustaz. Enggak, kalau pengen Muhammad bin Wahab saya cari dulu. Kemarin sudah ada saya screenshot kayaknya di Instagram saya. Jadi karangan beliau itu yang kemudian menjadi kritikan. Ustaz, apa Durar Rusaniyah fi Ajwabin Najdiyah itu karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Durar Rusaniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah itu karangan Said bin Dahlan. Apa? Said Ahmad bin Said Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan. Itu beda, hampir sama namanya.